Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa semuanya. Hari ini kita bertemu di episode 2 podcast FPK Hebat. Hari ini kita akan kehadiran bintang tamu yang spesial tentu saja. Di sini telah hadir salah satu alumni ya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, di sini ada Kang Agung. Halo Kang Agung, apa kabar? Tos dulu dong kita. Ya, jadi Kang Agung ini adalah salah satu alumni angkatan 2014 ya. Kalau saya 2009, ini 2014. Ya, beda tipis lah ya umurnya. Nah, di sini Kang Agung ini adalah salah satu pembudidaya ikan hias yang sukses. Bukan cuma pembudidaya ya. Pengekspor juga ya. Ya, ekspor ke beberapa negara. Oke, kalau boleh tahu ceritain lah sebenarnya kesibukannya Kang Agung ini apa sih? Kalau sekarang sih kesibukan saya sih gimana ya, jadi saya itu punya bisnis sendiri juga. Ada beberapa ikan yang saya pegang, terutama ikan yang nilai ekonominya agak ekstensif gitu, jadi yang nilainya tidak gampang untuk dibudidaya. Nah, itu saya pegang sendiri. Farm saya bentar, jadi ikannya ini adalah ikan hias ya? Ikan hias, teman ikan hias. Nah, ikan itu saya nggak mungkin ngasih ke petani saya, karena kan saya juga punya petani binaan gitu. Oh, jadi selain mengekspor, Kang Agung juga membudidayakan dan punya petani binaan. Ya, jadi kayak all-in-one ya. Semuanya di tackle gitu ya. Nah, mulai dari itu saya juga punya petani binaan yang saya ceritakan tadi. Nah, di petani binaan itu rata-rata petani binaan saya yang di Bandung itu di Ciletrang 1, Cibiru. Oh, jadi petani binaannya di Bandung. Ya. Berarti kantor Kang Agung juga di Bandung? Kalau kantor ada di rumah, sebenarnya di Bandung. Cuman kan sekarang saya ada kesibukan buka kantor baru tuh di Jakarta. Oh, jadi udah 2 nih kantornya? Iya, 2. Satu di Bandung, satu di Jakarta. Tapi kalau petaninya di Bandung semua? Bandung. Produksi yang Kang Agung punya sendiri itu hatchery-nya, farm-nya itu di mana? Di rumah juga. Oh, jadi, di Bandung. Saya menerapkan gini, buat percontohan sebenarnya awalnya tuh, dengan lahan yang sempit tapi bisa menghasilkan di atas UMR gitu. Gimana caranya ternaknya ikan-ikan sesuatu gitu. Kayak misalnya saya ternak ikan yang tadi ekonomi tinggi tuh. Namanya kan ikan yang ekonomi tinggi itu ada banyak hal. Salah satunya kita ambil yang ada di rumah adalah Kalmas orna. Itu sejenis Polypterus. Itu middle, harganya middle, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Tapi kalau buat ngejomplangin dari yang biasa ya jauh. Soalnya 5 cm badan itu diterima eksportir 45.000. Satu ekor? Kalau ekspor sendiri itu nominalnya satu bisa 80-90.000 lah. Oke, jadi udah kayak lobster ya. Kalau ikan hias tuh dia ngitungnya per ekor ya? Ya, per ekor. Sejauh ini berapa jenis komoditas sih yang jadi andalannya Kang Agung di bisnis ikan hias ini? Kalau saya megang list ikan tuh 58 jenis. Nah, itu juga banyak dari yang saya pegang juga. Saya juga memegang beberapa farm yang saya pegang tuh. Ya, ada di Bandung dulu 2, di Jakarta tadi 1. Jadi itu ada 3 investor berbeda. Oke. Nah, saya megang juga. Jadi di sana saya jadi direktur 1. Nah, di sana ada fokus ikannya berbeda-beda. Cuman lebih banyak di sana sistem ikannya main tender gitu. Jadi kayak di eksportir kasih list, kamu ngerjain ini gitu. Oke, jadi by order ya semuanya? Ya, kalau yang di petani saya cenderung di luar itu. Tapi ada beberapa kalau petani yang ekspor saya ajakin, jadi di perusahaan yang saya bina itu mereka menjual benihnya ke perusahaan saya gitu. Jadi pembesaran lagi gitu. Jadi menampung pembesarannya juga ya. Gitu. Pokoknya semua yang diproduksi oleh petani binaan akan ditampung oleh Kang Agung ya. Betul. Jadi bukan cuma sekedar bisnis, di sini juga Kang Agung melakukan pengabdian kepada masyarakat ya, pengembangan pembudidaya lokal. Nah, kalau jagoannya lokal itu komoditasnya apa? Petani lokal? Kalau petani lokal itu jagoannya tetap ikan mas koki ya. Koki ya? Ya, karena prinsipnya gini aja lah. Di setiap toko ikan kecil mau yang besar pasti ada ikan koki kan gitu. Betul. Jadi itu pasti diterima gitu ya. Ya, selain itu juga kan saya bergerak di awal-awal bisnis itu bukan di ikan ornamental fish yang main quantity sebenarnya. Saya lebih ke arah ikan mas koki kontes. Oh, kontes ya? Oke, jadi selain untuk pasar yang dijual, dia juga kalau dikonteskan itu menghasilkan ya? Iya, menghasilkan. Jadi ada subsidi silang gitu. Ada ikan yang nutupin buat operasional farm seperti yang reject tuh yang kurang kepake ibaratnya ya. Yang buat kontes kan terlalu rapi dan buat ekspor juga nggak seperti itu gitu. Nah, itu saya buat ke toko lokal, cuman buat nutupin operasional aja gitu. Tapi untung lebihnya yang masukin ke eksportir, yang buat kontes, karena kan harganya jauh tuh. 5 cm sampai 7 cm ikan kontes, ikan mas koki itu satunya 1,5 juta. Sedangkan kalau ke toko ikan, cuman paling mahal 3.000.
3.000. Iya. Yang kontes 1,5 juta. Iya. Padahal mungkin jenis ikannya sama ya? Sama. Tapi dari peranakan yang sama. Oh, range-nya bisa sejauh itu ya harganya ya kalau dipakai. Karena kan kalau ikan kontes itu dari 10.000 paling yang menghasilkan ikan kontes itu kalau lebih dari 50. Oh, oke. Sebenarnya kalau ikan hias sendiri tuh kalau saya boleh tahu, Kak Agung nih pemasarannya kalau di nasional itu kemana aja? Kalau yang ada yang ekspor juga kan ya? Ya, jadi kalau ke nasional di Bandung saya hanya masukin ke Gampang Ingat Akuarium dan saya juga ngebina punya 15 seller. Gampang Ingat tuh yang di Karapitan. Oh, yang di Karapitan yang sepanjang jalan Karapitan itu. Oh, Akang juga supply di situ. Jadi saya di sana tuh udah menyuplai dari semenjak SMA kelas 1. Oh, emang dari dulu sudah membina bisnis ini ya? Oke. Terus dulu masuknya satu item bukan ikan koki malah ikan gapi, karena kan saya juga suka ikan gapi. Jadi gapi ya? Nah saya masukin ke sana, alhamdulillah masuk. Dan di sana sih bukan sistemnya nggak kes-kesan, dia termin 3 minggu pembayarannya. Oh gitu. Kalau yang ekspor? Yang ekspor itu kadang kalau misalnya ekspor sendiri kayak saya ke Vietnam gitu ya, karena kan saya nggak ekspor sendiri juga, kadang ada yang ngirim lagi ke eksportir lain gitu. Tapi kalau main produknya saya buat ekspor itu ikan koki. Nah di sana juga koki, market saya ikan kontes. Nah itu agak menurun semenjak pandemi, gara-gara kan nggak boleh ada ajang kontes yang offline. Sekarang kan banyak kontesnya online. Jadi orang cenderung kurang ramai di situ. Jadi ordernya tuh ada tapi sedikit gitu. Oke. Tapi kalau alur ekspornya nih lancar nih selama pandemi ini, apa bisnis Kang Agung juga terhambat juga nih gara-gara si COVID ini? 5 bulan pertama pas awal-awal COVID menyerang di Indonesia ya lumayan berpengaruh. Saya juga 5 bulan malah bikin channel YouTube, tapi kan sekarang nggak jalan lagi karena sibuk. Nah 5 bulan pertama benar-benar nggak ada income gitu. Jadi udah aja bertahan dari uang yang udah punya gitu. Seperti kayak petani kasbon ya udah saya kasih gitu. Nah jadi 5 bulan pertama mah benar-benar stuck aja ikan. Gitu. Di luar negerinya lagi chaos, di Indonesia apalagi, dan toko-toko besar juga banyak tutup. Nah kesalahannya di Indonesia tuh aneh ya, toko besar disuruh tutup tapi toko besar bisa buka gitu. Karena toko besar ada izin, toko kecil nggak ada. Oh, toko kecil disuruh tutup. Toko besar, toko kecil yang nggak punya izin buka nggak apa-apa. Boleh. Aneh kan? Ya justru itu teh, makanya awal-awal benar-benar 5 bulan itu nggak ada income. Nggak ada income ya. Tapi tetap bisa survive ya? Bisa, ya ibaratnya kan ada waktunya. Seperti kejadian itu kan udah biasa lah, seperti sekarang kan bulan 10, 11, 12 itu biasanya memang sepi order. Karena kan di luar negerinya udah winter juga. Jadi udah kebiasaan sama alur puasa 3 bulan itu, tapi kan ini ditambah 2 bulan gitu. Jadi lumayan ngos-ngosan ya? Ya ibaratnya di situ malah sama petani saya ataupun yang saya pegang juga tempatnya itu evaluasi si ikan. Jadi ada ikan yang beli baru, ada ikan yang dikeluarin gitu. Yang nggak akan diproduksi, misalnya udah akhir gitu ya, mendekati akhir udah sekalian beres-beres aja 5 bulan gitu. Ya, jadi memperbaiki yang ada di internalnya dulu aja gitu ya. Malah jadi sering main sama petani gitu kemana gitu. Nah, berapa persen sih penurunan income-nya? 0 ya? Hampir nol. Hampir nol. Nah, dari 6 bulan ke sana, 6-7 bulan setelah Covid itu tiba-tiba kan ya lumayan lah di Indonesia juga tren banget tuh ikan hias tuh, sampai ikan cupang tuh beledak gitu. Karena memang konsepnya kan work from home gitu, banyak orang di rumah gitu. Jadi wajar ada nyari kegiatan apa nih gitu. Iya sih. Ya itu dari segi bisnisnya sih. Terus ngerasa nggak Kang sebenarnya, misalnya nih Akang ketemu orang-orang yang bergerak di bisnis ikan, itu kebanyakan bukan orang perikanan, iya nggak? Iya benar. Bener ya. Kira-kira kenapa sih Kang kayak gitu? Awalnya mereka dari hobi, jadi nggak ada tuntutan sejalur sama sejalur sama kuliahnya. Ya. Saya juga mulainya dari hobi. Malah hobi ya, mulainya dari hobi gitu. Oh jadi Akang masuk perikanan itu karena hobi budidaya ikan gitu ya? Sebenarnya ke perikanan gitu saya ada tujuan yang lebih besar. Apa tuh? Awalnya saya kuliah itu di Telkom 2 tahun. Sebenarnya angkatan pasti saya itu 2012. Oh kamu udah 2 tahun di Telkom? Iya udah 2 tahun. Oke. Ambil apa? Fisika. Apa? Teknik fisika. Wih, canggih benar. Terus. Dari SMA memang suka fisika. Oke. Terus? Nah posisinya juga ayah saya di Telkom kan. Jadi udah kamu bisa masuk Telkom. Oh penerus gitu ya? Penerus. Generasi keluarga. Ya bangku inilah, bangku free gitu. Oke. Anak yang orang dalam. Ini kan saya nggak mau gitu karena memang bukan hobi di situ, tapi kan keterpaksaan. Ya udah saya masuk ke Telkom, padahal pengen masuk perikanan cuma nggak boleh. Nggak boleh sama orang tua. Oke. Jalan aja tuh sesuai dengan keinginan orang tua. Dulu kan ya nggak tahu ngalamin nggak tahu kan gitu.
kalau nggak PNS itu nggak sukses gitu, ibaratnya orang tua selalu ngomong gitu. Pokoknya jaminan mutu tuh PNS ya. BTW saya juga bukan PNS kok. Nah tapi kamu akhirnya nggak ngerasa nggak passionate di situ, di kuliah di situ, akhirnya cabut tuh saya kuliah ini apa sih dulu tuh apa sih namanya tuh kalau tes ujian nasional tuh? Ini SNMPTN. Nah saya nyobain itu, ternyata masuk tapi nggak dibiayain orang tua, ya udah masuk sendiri gitu. Oh itu kamu nggak dibiayain orang tua? Agak kecewa orang tua. Kuliahnya atau tesnya? Kuliahnya. Sampai kamu lulus nggak dibiayain juga? Ya ada dari mama sedikit gitu. Oh, banyak orang tua mah gitu ya. Masih orang tua. Apalagi si mama gitu. Tapi sebenarnya awalnya ditentang sama sekali gitu. Oke. Apalagi kamu udah sekolah tiba-tiba keluar. Nah, terus abis itu gimana? Akhirnya kamu masuk di perikanan kan ya? Nah, selama kuliah itu berarti kamu menjalankan bisnis kamu di ikan hias itu tetap lanjut ya? Karena memang itu dari SMA kan ya? Ya karena kayak gini, saya kenapa pengen masuk ke perikanan? Ada ibarat ini, saya kan pengen dekat juga sama orang dinas, tapi kan kadang kalau dari segi pengusaha juga kan umur saya masih muda gitu. Mungkin ada yang menyepelekan gitu ya? Menyepelekan gimana gitu? Ya kamu bocil lah gitu. Nggak ngerti apa-apa lah gitu. Apa-apa gitu, padahal ya bukan sombong, tapi saya di dunia kontes aja dari 2012 kok pasti SMP kelas 3 saya udah juara gitu di ikan gitu. Betul. Di ikan koki gitu ya. Nah ibaratnya ya saya tuh ada sesuatu yang pengen diobrolkan gitu. Nah akhirnya kan disepelekan sebelah mata. Saya pengen masuk ke perikanan itu apa, jadi kesannya nih kalau saya mahasiswa perikanan masuk instansi mana-mana dibebaskan. Kamu mau kenal ke siapa aja boleh ya, karena kamu sebagai mahasiswa tuh aksesibilitasnya tak terbatas gitu ya. Nah akhirnya kamu mendapatkan itu nggak sebagai mahasiswa? Dapat. Karena saya ke KKP itu tahun 2018 atau 2017 ya, saya lupa ya. Saya sepulang dari Bangkok tuh 2 minggu mau sidang asalnya tuh sama almarhum Prof Edi di sini. Nah akhirnya saya sidang ngebatalin, mungkin satu-satunya mahasiswa saya ngebatalin sidang gitu. Gara-gara di saat orang lain nungguin dosennya buat sidang, kamu yang ngebatalin. Gara-garanya dipanggil KKP buat RSNI Ikan Mas Koki. Jadi kamu udah nge-link ke KKP ya? Iya. Nah RSNI lah di situ, makanya saya ngomong ke Pak Edi. Alhamdulillah Pak Edi cukup dosen yang hebat. Pak Edi almarhum? Ya. Sidang nggak penting, itu lebih penting, udah berangkat. Oh kata Pak Edi gitu ya? Ya udah. Pak benar Pak. Iya. Kenapa saya larang? Berangkat aja gitu. Berangkat aja udah, sidang mah nggak penting. Jadi didukung 100% sama dosen ini. Oke, jadi selain itu, nah kan kamu memang punya basic di situ ya, punya basic hobi. Yang kedua, walaupun ditentang orang tua, akhirnya kamu bisa masuk ke jadi mahasiswa perikanan. Nah, selain itu ya, link ya. Yang pertama kamu dapat link. Apalagi sih yang kamu dapat, yang kamu ekspektasikan dapatkan kuliah di perikanan, dan akhirnya menjadi modal kamu untuk survive gitu di bisnis ikan hias ini. Jadi kalau misalnya boleh cerita, awal mula saya main di ikan itu buat hobi. Karena kan saya punya asma itu dulu, dokter asma saya itu sempat menyarankan pelihara ikan karena asma saya itu dipicunya bukan karena alergi, tapi karena stres pikiran. Jadi kamu mikirin apa sampai stres? Banyak hal, karena saya tipikal orang overthinker. Gimana ya, kayak ngerjain laporan praktikum tuh orang lain kan satu-satu, saya bisa 3, jadi emang nggak pernah konsisten orangnya gitu. Itu nggak pernah konsisten dalam satu hal. Maksudnya 3 laporan gitu? Iya, maksudnya ngerjain sekalian gitu. Jadi harusnya kan satu dulu beres yang lain. Saya nggak kayak gitu, jadi pemikirannya sering bercabang gitu. Jadi misalnya ada pertanyaan suatu apa bla 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 gitu. Nah itu jawabannya itu kalau misalnya A nggak bisa, saya turun ke B nggak bisa, terus sampai ajaran ke bawah. Dikejar terus sampai kamu terjawab. Sampai bisa gitu. Betul. Nah saya pemikirannya seperti itu, makanya agak terlalu banyak berpikir gitu. Makanya akhirnya didiagnosis. Udah melihara ikan aja. Katanya kan kalau ke kucing takut alergi. Apalagi asma ya. Jadi harus ada rasa mengasihi hewan gitu, sayang sama hewan gitu. Jadi disitulah kita melatih asma nggak kambuh. Awal mulanya di situ. Jadi sebagai hobi bukan jualan. Ibaratnya diracun dokter saya tuh. Diracun dokter. Jadi awalnya memang treatment buat kesehatan ya. Nah lama-kelamaan saya tertarik sama kontes ikan Mas Koki yang saya ikutin tuh di awal tuh di Preanger. Itu tahun 2009 dan saya belum memiliki ikan kontes, cuman saya di sana
lihat-lihat. Kontes tuh sebenarnya apa sih yang dinilai, Gung? Banyak hal seperti press impression lah. Jadi si ikan itu semuanya udah sama bagus, cuman ada daya tarik yang lebih gitu dari si ikan itu sehingga dia juara gitu. Jadi kayak misalnya ini warnanya merah putih satu color gitu. Ya. Nah kan otomatis kalau eye catching mau pasti yang 2 warna lah. Ya sama bentuk dan ada banyak hal itu proporsinya banyak sekali. Jadi dari keindahan si ikan ya, physically ya sebenarnya. Oke. Detailnya itu dari kepala sampai ke anak. Oh, dilihat semua. Gitu. Nah, dari situ saya tertarik sama ikan koki kontes karena apa? Lah ini ikan mewah banget ya. Iya. Saya jujur kenapa ada harga ikan 3.000, kenapa ada ikan 1,5 juta dengan jenis komoditas yang sama dan mungkin itu pakannya sama ya nggak? Iya, pakannya sama, perawatan sama, listriknya sama. Kalau mati lampu juga deg-degannya juga sama gitu. Oh gitu ya. Kan? Nah, di situ kelihatan jauh gitu. Oh ini ikan 1,5 juta tuh begini. Indahnya tuh begini gitu. Oke. Dibandingkan dulu nggak ngerti tuh bedanya yang 3 juta. Ada yang ngajarin, almarhum Pak Rudi. Itu guru pertama saya di ikan koki dan nggak nyepelin saya bocil gitu. Bahkan saya rela foto-fotoin ikan dia gitu. Jadi kalau misalnya saya pengen ikan itu boleh asal kamu fotoin ikan saya laku 10 gratis 1 gitu. Oke. Dulu mah susah banget penjualan ikan tuh pakai MMS. Kadang nyampe, kadang enggak. Ya kan kalau sekarang kan ada WhatsApp ini enak tuh. Dulu mah pakai MMS. Ya. Ngeblur kan. Jadi gitu. Nah, awalnya mulai di situ. Nah, dari situ saya tuh punya ikan jelek dijual. Misalnya dari grade E saya naik ke grade D, beli nambahin uang dikit. Terus naikin lagi dari grade D ke grade C, grade D-nya jual, nambah uang dikit beli grade C. Jadi secara nggak langsung mata saya itu udah nggak mau ikan murah gitu. Udah terlatih gitu ya. Ya kesannya tuh kayak yang sombong, tapi bukan sombong sih, itu titik puncak seseorang yang player kontes tuh pasti situ. Jadi ada idealis tersendiri, perfeksionis tersendiri nilai ikan tuh gitu. Jadi ya emang sih kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu ya. Tapi kan menyerupai itu ada gitu. Menyerupai kesempurnaan tapi tidak sempurna gitu. Kalau mau benar-benar sempurna ya melihara patung aja sih. Itu udah pasti sempurna. Sempurna. Tadi ya. Nah, dari situ saya sih dulu ini sempat suka sama seseorang cewek gitu ya. Di perikanan? Enggak. Pas dulu di tempat ya saya les gitu ya. Suka sama si cewek itu, pas main ke rumahnya ternyata perbedaan harganya ya terlalu tinggi gitu. Ya akhirnya saya tuh mikir di sini, aduh gimana ya, kalau PNS ya gitu-gitu aja gitu ya, walaupun kerja ya gitu-gitu aja. Akhirnya kalau mau mengejar dia ya saya harus berusaha buat nyari uang lebih gitu. Effortnya harus lebih banyak gitu ya? Ya nggak tahu, itu pemikiran bocil ya, saya sama kelas 2 berpikiran seperti itu gitu. Nah alhamdulillah saya ngejar sesuatu ya, jual beli ikan tuh serius gitu. Karena demi untung masa depan. Untuk ya seseorang yang saya mau gitu. Dulu kan percintaan bocil mah gini tuh, saya dekat gitu ya, dekat bisa jadian, tapi ini mah bener-bener yang saya suka gitu. Jadi kamu harus dapet. Tapi si ceweknya ini nggak suka nggak sama kamu? Enggak. Ceria. Akhirnya nggak dapet, tapi motivasinya dapet ya sampai sekarang. Gagal. Gak apa-apa dapet ceweknya gagal, tapi jadi ikan hiasnya insya Allah sukses ya. Ya saya sempat pas gagal itu saya udah malas megang ikan lah selama kuliah, karena kuliah semester awal di perikanan saya memegang ikan karena memang patah hati, patah motivasi juga. Motivasi, ditolak mentah-mentah gitu kan. Lucu banget sih. Udah ternyata ada kisah di balik rekomendasi dokter, patah hati. Terus abis patah hati itu? Ya akhirnya saya move on gara-gara ada teman ngajakin gue, ayo bikin tim. Dulu kan kalau ikan koki kontes tuh bermainnya pakai tim gitu. Itu di sini? GPK? Di Bandung. Oh di Bandung. Teman kamu juga bukan orang perikanan nih yang ngajakin tim? Rata-rata sih teman saya tuh seumuran dosen-dosen di sini ya. Jadi saya tuh ibaratnya kayak anak bawang gitu ya. Jadi kadang saya susah bergaul sama sepantaran malah. Jadi kamu old soul gitu ya? Ya makanya saya bisa dekat banget sama Pak Edi atau sama dosen Pandri gitu. Karena memang saya dari SMP juga udah mainnya sama om-om gitu. Kamu pantas secara morfologi kok kayaknya udah om-om gitu. Ya jadi kayak gitu. Jadi gimana ya? Nah, dari situ mereka memaksa, gue ayo ikut kontes lagi, ayo.
Karena butuh tim katanya biar ngejar poin katanya. Karena kontes ada poin, kalau mau juara ini ada poin. Akhirnya yaudah yuk bikin, ayo main lagi gitu. Nah awalnya udah males tuh jual beli, terus akhirnya temen gue, saya nggak ada ikan nih di rumah habis, mau belanja uangnya mepet, dan bisa nggak jualin kamu, jualin ikan kamu gitu. Oh ya udah sok aja jualin ke saya sekian, nanti lebihnya bagi dua gitu. Nah akhirnya mulai lagi. Si seller itu dari teman sampai sekarang masih jadi seller saya. Bahkan sampai pindah haluan ke ornamental fish ekspor juga dari situ. Nah secara nggak sengaja dulu itu kenapa saya bisa berhaluan pindah ke dunia ikan ekspor yang kuantiti banyak itu, yang entah itu ikan suntik, ikan telur, itu macam-macam gitu ya. Nah itu ada customer kontes beli ikan saya gitu. Ternyata si customer kontes itu usahanya itu benar-benar di ikan, tapi home industri di rumah. Itu di Prabudi Muntur sebelah Abu Bastik. Itu 1000 meter persegi di dalam rumah ikan doang. Ikan doang? Iya, padahal dari luar rumah mewah gitu, padahal dalamnya ikan. Nah, itu yang ngajarin saya dari SMA buat main ikan suntik, ikan yang kawinnya disuntik. Jadi sebelum ada di FPK saya udah bisa nyuntik gitu. Udah bisa nyuntik ya. Jadi pas masuk ke FPK gini doang mah gue bisa gitu. Iya, kadang gitu. Kadang-kadang gitu ya. Jadi malesin gitu. Jadi kadang gue udah dapet nih pelajaran ini kayak dulu suruh presentasi inbreed dan hybrid gitu ya. Mana belajar gitu, emang udah ngerti gitu. Karena memang ikan koki kan permainan gen. Betul. Jadi ada inbreed dan hybrid. Gimana caranya memunculkan warna dan bentuk ya? Tujuannya hybrid apa, tujuannya inbreed apa. Inbreed nggak selalu jelek, yang itu udah paham gitu. Oke, berarti kalau sebenarnya secara praktik gitu Agung tuh udah dapet ya. Nah, kalau gitu ada nggak yang bisa diambil di perkuliahan selain itu gitu? Makna apa ya yang bisa dijadikan bekal ketika kamu jadi di dunia kerja gitu? Bekal. Selain tadi link ya, link. Apakah kemampuan kamu dalam berkomunikasi atau misalnya? Oh ya, kemampuan berkomunikasi. Semenjak sebelum kenal sama Pak Ujang, saya itu nggak bisa ngajarin orang gitu. Jadi orang tuh kadang bertanya, Bung, ini cara ngerjainnya gimana? Ya gitulah. Ya gitulah, karena otak saya tuh, saya harus ngomong dari mana nih gitu. Iya. Jadi nggak struktural gitu. Semenjak kenal sama Pak Ujang, sering main dan dekat juga rumahnya gitu ya. Ada bisnis bareng juga sama Pak Ujang sampai Pak Ujang juga ahli budidaya perikanan ya teman-teman. Nah, beliau ngajarin kosakata saya sampai bisa berbicara. Bahkan ada teman di Facebook yang Pak Ujang juga kenal, namanya Ko Denny, dia customer saya juga. Dia bilang, pernah ngasih 5 juta di depan saya sampai marah-marah, saya pengen kamu ajarin caranya milih ikan tuh gimana gitu. Nah saya nggak bisa, bukannya nggak bisa nggak mau gitu, cuman kosakatanya yang saya otak sama mulut saya tuh beda gitu, makanya bingung gitu. Akhirnya sempat marah, dia sempat 6 bulan nggak mau ketemu saya, dan akhirnya baru paham, nanyain ke teman-teman saya, memang si Agung mah nggak bisa ngajarin gitu. Jadi kalau disuruh pilih jago gitu ya. Tapi ngajarin gimana caranya tuh agak susah menyampaikannya. Iya, menyampaikannya susah. Nah semenjak ketemu dosen, baru teman-teman saya mengerti, oh kamu tuh maksud kamu tuh begini gitu. Iya, jadi mulai terlatih untuk berbicara, mungkin berkomunikasi dengan orang baru kayak gitu ya. Ya kalau misalnya kayak penyuntikan atau pengolahan kolam tanah ya bukannya sombong, tapi saya mulai lebih dulu gitu. Ya, jadi lebih tahu dulu. Berarti saya nggak expert, cuman saya lebih dulu sebelum kesini udah belajar itu. Udah belajar itu gitu. Ya, jadi hanya ada menambahkan dikit-dikit gitu, kira-kira apa gitu. Betul. Oke, jadi selalu ada apa ya namanya, ilmu baru yang sebenarnya mungkin kita sepelein selama kuliah, tapi ternyata pas kita kerja, oh ternyata ini saya butuhkan gitu ya. Nah, kalau boleh di-spill nih, kalau boleh nih, kan ini Agung nih sekarang umurnya baru berapa ya? 25 lah ya, 25. Udah merintis bisnis ikan hias itu dari SMA dari SMA ya sampai sekarang. Kalau boleh tahu penghasilannya itu bisa berapa sih sebulan omsetnya? Kalau omset pasti ratusan, cuman kan saya nggak pernah ngambil banyak. Jadi kalau pendapatan paling sedikit aja, 15 lah. 15 lah per bulan lah ya. Paling dikit. Itu udah hampir sama kayak dosen S2 loh, teman-teman. Oke. Jadi bisa sampai segitu ya. Apa ya? Kira-kira Agung punya pesan nggak buat teman-teman? Punya pesan nggak buat teman-teman mahasiswa yang mungkin di sini dengerin, entah itu mahasiswa perikanan atau non perikanan, yang kira-kira memiliki motivasi untuk
bekerja nanti berwirausaha, terutama berwirausaha ya, karena sekarang tuh arahnya tuh kewirausaha, jangan jadi PNS minded semua gitu ya. Apa sih pesan Agung untuk teman-teman mahasiswa? Kalau pesan-pesan buat mahasiswa, sejujurnya memang di kampus itu sangat banyak yang bisa dipelajari. Nah, tapi kan itu hanya soft skill. Sedangkan hard skill itu kalian itu berada nantinya di masyarakat. Nah, menurut saya sih lebih banyak bermasyarakatlah daripada di kampus gitu. Karena kan ada namanya juga, ya gimana ya, tujuan akhir hidup kita kan bermasyarakat gitu. Nah, kalau bisa bermasyarakat sejak dini ya lebih bagus, karena saya aja sekarang posisinya nggak ternak sendiri gitu. Jarang yang ternak sendiri, saya hanya yang mahal-mahal aja di rumah saya gitu. Sedangkan yang ikan yang nggak terlalu mahal saya kerjain di petani. Tapi saya punya konsep. Punya konsep di petani itu yang saya bina itu kan ada 20 di Cilekrang. Itu juga udah bernotaris semua. Nah, ada petani gede, ada petani kecil. Nah, itu setiap pensiunan BCA tuh suka ke sana, atau enggak pensiunan Telkom kadang suka ada pelatihan di sana, karena kan udah P2MKP di petani saya. Nah, itu dari segmen luas yang punya lahan luas kelompok ngebinanya begini-begini sampai ke lahan yang 4x3 itu buat menghasilkan minimal UMR itu seperti apa? Oke. Dan sebenarnya sangat mudah buat mendapatkan UMR di rumah gitu. Ya UMR Bandung sih berapa sih sekarang? 4 Enggak nyampe 4 kali. Oh, enggak nyampe 4, enggak 3. 2, sekian lah. 2, sekian? Iya. Ya itu menurut saya sih gampang di 4x3 gitu. Artinya dengan menjadi mahasiswa tuh jangan kuper ya di kampus terus, walaupun memang ya ilmunya ada, sosialisasi sama temen juga ada, cuma jangan sampai lupa bahwa bergaul dengan masyarakat juga penting ya. Apalagi kalau kita punya titel mahasiswa itu biasanya aksesibilitasnya harusnya lebih terbuka ya. Mau itu ke masyarakat, mau itu ke pemerintahan, ke swasta. Kalau biasanya bawa mahasiswa nanya-nanya tuh biasanya diizinin aja gitu. Jadi jangan membatasi diri untuk mentang-mentang mahasiswa malah jadi mengeksklusifkan diri, dan pas keluar untuk di dunia kerja malah jadinya bingung mau ngapain kan, kayak gitu. Sebenarnya di usaha perikanan juga saya bermula tanpa modal tuh benar. Tanpa modal. Jadi sekarang gini aja teh, kita punya orang tua, kita minta gitu ya, mah, pak, minta uang 1,5 juta buat beli ikan, digaplok gak? 1,5 juta buat beli ikan. Pasti digaplok kan? Pasti cocok kamu gitu kan, pasti kan? Jangan beli ikan dong, ngomongnya buat usaha gitu. Makanya saya bisa bilang banyak caranya. Dan bermodal itu bukan hanya duit, tapi kemauan itu kan modal juga. Dan satu kunci saya bisa di posisi sekarang, saya selalu ingat apa kata Pak Ujang, membina masyarakat buat mendapatkan amal jariah. Amal jariah. Nah, contohnya gini, kayak saya bisa ternak ikan ini yang bisa nominal pendapatan saya 4 juta dari satu ikan itu. Nah, kalau misalnya saya main ikan itu terus, ibarat logikanya, dan ikan itu terus, saya kan akan stuck di situ, di 4 juta aja terus, nggak bisa lebih gitu. Nah, tapi kalau saya kasih ke petani, saya ngambil untungnya tipis, misalnya dari satu ikan itu saya mendapatkan 500 sampai 1 juta per bulan, dan petaninya juga sejahtera bisa dapat 3 juta gitu ya. Nah, kan misalnya dia, ya saya sih vokal aja di sini ya, bilang petani saya banyak mantan preman gede banget. Oke, tapi dialihkan sama kamu jadi petani ikan gitu ya. Karena menurut saya kesuksesan di dunia bisnis itu bukan karena modal, bukan karena kepintaran saya S1, S2, S3 itu bukan. Tapi dari ada faktor X, yaitu faktor agamanya itu yang harus dikuatin. Kesadaran untuk berbagi, kesadaran untuk berguna bagi masyarakat gitu kan. Kalau kita maknai lagi di Himne Unpad tuh ada kalimat bahwa kita tuh insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Jadi hal itu bukan cuma sebagai himne, tapi mungkin kalau sama Agung udah diterapkan bahwa memang kita itu ya insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Soalnya saya pernah ngerjain all-in-one semua di rumah nenek saya. Cuman saya juga dapat pukulan juga dari rumah nenek itu. Dulu saya ternak di rumah nenek itu ada kolam tembok besar yang kayak di SeaWorld, ukuran 4x3, dalamnya 2 meter. Itu ada 3 buah. Terus akuarium saya ada 100 biji. Diraup semua kusiku gitu ya, ibaratnya apa, raup semua kusiku itu orang Sunda diambil serakah gitu ya. Saya cuma bisa dapat motor gitu. Tapi pas ada kejadian nenek saya meninggal, saya mau nggak mau harus diusir kan, ya biasalah harta guna gini waris gitu ya. Waris, bukan gono gini, bukan cerai, mohon maaf. Maksudnya itu, saya bingung gitu, ini akuarium sebanyak ini mau saya kemanain, ini indukan saya gimana. Akhirnya saya curhat sama dinas pertanian, kebetulan dulu kepala seksinya itu Bu Tina,
Nah sekarang udah pindah divisi tapi masih di Dinas Pertanian dan Pangan ya. Curhat tentang ini, gue saya nggak mungkin ngejual dan ini orderannya jalan semua. Akhirnya mencari petani yang mengerjain gitu. Dibina bareng sama Dinas Pertanian itu ngebantuin, sok apa yang mengerjain. Akhirnya ada didapat di Cilencrang 1 itu, Bapak Jajan. Nah, dan kawan-kawan. Ya sebagian saya kesanain semua, dan sebagian yang bisa ditaruh di rumah saya taruh di rumah gitu. Iya. Dan alhamdulillah ya saya dari bisa beli mobil rumah itu dari ngebina petani. Dari ngebina petani. Ibaratnya dulu saya ngejalanin sendiri semua harusnya bisa dapat income gede, tapi sekarang kan dipecah gitu ya. Dipecah ya. Malah saya dapat yang lebih gede. Petani satu rumah satu produk, one produk gitu ya ke petani itu lebih jalan. Jadi kayak orderan dari teman-teman eksportir yang lain, gue butuh ini 2000 ekor siapin per minggu. Oke. Dari satu rumah 2000 ikan ada, minggu depan ada lagi nggak? Kecil tapi banyak dan continuity gitu ya, terus menerus gitu, berkelanjutan gitu. Jadi saya kenapa bisa megang dari 50 jenis list ikan yang saya kerjakan ya sistemnya gitu. Jadi nggak semua saya kerjain sendiri. Sistemnya bagi-bagi, walaupun sealit ewang gitu ya, sedikit tapi semua kebagian gitu. Mungkin itu jadi bagian dari kunci kesuksesannya Agung ya. Jadi selain tadi, kalau bisa saya simpulkan gitu ya, selain tadi yang pertama itu konsisten ya. Artinya kamu konsisten dari mulai dulu sebelum kuliah, terus kuliah juga masih berbisnis sampai sekarang akhirnya bisa tahu celah-celah ekspor dan lain sebagainya, tahu komoditas penting. Kemudian yang kedua adalah yang aku highlight itu adalah Agung mau belajar orangnya ke siapapun gitu, entah itu ke dosen, ke petani, ke ke pengusaha besar maupun ke orang pemerintahan misalnya. Sama yang ketiga jangan lupa untuk berbagi gitu ya, sharing walaupun itu sedikit tapi bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu luar biasa dan itu yang membuat mungkin bisnis Agung jadi berkah gitu. Ya, mudah-mudahan gitu ya. Terima kasih Agung waktunya jauh-jauh dari Jakarta ke sini untuk menyempatkan hadir di podcast FPIK Hebat di episode 2. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dan mudah-mudahan banyak teman-teman juga yang terinspirasi untuk jadi wirausaha muda di bidang perikanan gitu ya. Jadi jangan sampai nih sektor perikanan dikuasainya bukan oleh orang-orang perikanan. Nah ini Agung adalah salah satu contoh orang perikanan, sarjana perikanan yang konsisten berbisnis di dunia perikanan dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih, itu saja dari kami. Mudah-mudahan sehat selalu, bisnisnya lancar. Amin. Kami tim podcast FPIK Hebat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.